Kenapa saya katakan keluarga? Seperti kita tahu bahwa gereja adalah keluarga, bukan gedung, tetapi adalah satu tubuh Kristus. Terdiri dari batu yang hidup, mempelai yang kudus, mempelainya Kristus. Amin. Kita semua adalah umat kesayangan Tuhan, luar biasa sekali. Nah, kalau bicara mempelainya Tuhan, kita hari ini ada yang beda. Kita masuk ke sini, kok bangkunya dikasih apa ini namanya? Sarung warna putih ya. Tadi ya ada cover warna putih ya, biasanya kita coklat. Terus tadi di depan pagi-pagi ada yang datang, wah ada mempelai ya. Kita mempelainya Kristus, amin. Yes, luar biasa ya. Nah kalau kita datang ke pesta pernikahan, pasti yang ada sukacita, yang ada senyum ya. Kita ngelihat waktu pasangan datang senyum, sukacita, semuanya senyum. Dan saya melihat hari ini memang semuanya udah sukacita, udah senyum manis-manis. Yes, keren ya. Coba lihat kiri kanannya, ada senyum nggak? Ada ya, wah semuanya udah senyum manis, luar biasa sekali. Ya kita udah hampir mau penuh dan jemaat sudah mengambil tempat duduk yang di depan. Ini adalah budaya yang luar biasa. Kita memberi apresiasi kepada jemaat yang selalu hadir lebih awal. Yes. Bahkan ada yang 30 menit sebelum pintu dibuka udah hadir, kita beri aplaus. Luar biasa sekali. Keren banget ya jemaat kita. Dan kita akan menyambut juga teman-teman kita yang ibadah online yang gak ada di ruangan ini. Mari saya juga mengundang Bapak Ibu yang ibadah melalui online, datang beribadah minggu depan di tempat ini. Kita akan beribadah merayakan kemenangan kita bersama-sama. Ibadah bersama-sama akan lebih sukacita. Dan untuk teman-teman yang memang sedang mengalami kelemahan tubuh, kita juga terus berdoa buat mereka. Dengan sangat terpaksa mereka beribadah di rumah, kita dukung untuk kesehatan semua saudara-saudara kita. Karena kita adalah keluarga, amin. Luar biasa. Nah, kita mempunyai 3 habit. Oke, kita tampilkan. Di tempat ini, di rumah ini kita selalu membangun 3 habit. Yang pertama adalah honor the presence. Sepanjang ibadah nanti, mari kita sungguh-sungguh mengikuti ibadah. Kita nggak berjalan-jalan ya. Handphone sudah di silent ya, dan kita menghormati hadirat Tuhan. Yang kedua adalah save the word. Kita mencatat firman Tuhan, kita menyimpannya. Kita semua pasti punya kebiasaan begini, yang berharga kita akan simpan baik-baik, amin. Jadi kalau pesan Tuhan yang kita dapat, kita juga simpan. Kita tulis, kita waktu dengar firman Tuhan, kita catat hal-hal penting yang Tuhan bicara secara khusus untuk kita semua. Dan yang terakhir, kita bangkit berdiri. Kita ucapkan sama-sama, baca di sini. 1, 2, 3. Be excited. Yes. Nanti saat memuji dan menyembah Tuhan, kita mengekspresikan diri kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ada yang mau bertepuk tangan, ada yang mau melompat, ada yang mau mengangkat tangan. Sungguh-sungguh kita menyambut Tuhan dengan luar biasa, dengan sukacita. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, katakan yes. Coba kita katakan yes. Yes. Ketika firman Tuhan itu sungguh-sungguh kita percaya, katakan amin. Amin. Yes, luar biasa ya kayak gitu. Itu kita excited terhadap firman Tuhan. Amin. Saya akan bacakan sebuah ayat sebelum kita memulai ibadah hari ini. Terambil dari Mazmur pasal 100 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama di sini. 1, 2, 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Yes. Keren banget, keren banget.
Yuk mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau Allah yang luar biasa. Kami menyambut kehadiran-Mu Tuhan. Kami memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau berkenan atas ibadah kami hari ini ya Bapa. Engkau bersukacita dan kami menyambut Engkau Tuhan dengan sorak-sorai yang terbesar. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah. Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Sebab Dialah Tuhan, kekuatan setiap kita. Sebab Tuhanlah yang layak terima setiap pujian kita. Mari bertepuk tangan dengan meriah. Berikan pujian, hormat kita kepada Tuhan. Kau kekuatan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Yesus kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku.
di tengah kami. Dan mari Bapak dan Ibu, setiap kita percaya kalau Dialah yang menjadi sumber kekuatan kita. Melewati lembah, melewati badai, Dia tetap Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kita. Mari kita datang karena Dia yang menebus hidup kita. Sungguh indah caranya Tuhan. Dia yang memegang hidup kita, Dia yang mengontrol hidup kita. Kemanakah aku dapat pergi Tuhan? Kita tak bisa lari kemana-mana. Karena kasih-Nya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Yes Lord. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, Dan kau dekat Tuhan. dan kau dekat. Yes Lord Jesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Yes Lord. Dan berharga, Sungguh besar Tuhan. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar Tuhan. Sungguh besar. Yes Lord. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh kemanakah aku dapat pergi? Kita nggak bisa lari. Menjauhi Roh-Mu ada pada kami Tuhan. Roh-Mu selalu menemukan kami Tuhan. Kau sahabat, Yes Lord. dan kau dekat. Haleluya. Yo. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas
Biarkan Roh Kudus bicara, sembah dia, Rabba Syekera, Rabba Rabba. Oh, ya Rabba Syekera, Rabba ya Rabba 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 Sikiri. Ya Rabba Syekera, Rabba 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 Sikiri. Rabba Syekera, Rabba. Ya Rabba ya so, ya Rabba ya so. Ya Rabba ya so, ya Rabba ya so. Jesus, ya Rabba ya so. Yes Lord, kami agungkan Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh Jesus, sebab Kau layak Tuhan. Kami menghormati Engkau Tuhan. Kau ada di sini Tuhan. Rabase kiarabayaso. Kiarabayase kiarabarabarabarabasi kididididididi. Oh kiaramayaso kiarabayaso. Kirabayaso kirabakasi kididi karabayase. Jesus, Jesus, Kuriarabayaso. Kami mau terus bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu, mengagungkan Kau di sini Tuhan. Kami mau sukakan hati-Mu Lord. Kirabayase, kiaralabase. Yes, yes, yes Lord. Yes, yes Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Rabase, kiralalabayaso. Haleluya Jesus. Rabarabase, kerereralabase, rereralabase. Oh Jesus. Oh. Mari jemaat, dengan lebih keras angkat suaramu sembah Dia. Yes. bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Saatnya Tuhan ambil alih waktu ini, saat ini.
untuk bicaralah kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Biar Roh Kudus yang akan pimpin setiap firman yang ditabur. Kami percaya benih-benih ini akan diterima oleh jemaat-Mu di tempat ini. Umat Tuhan yang berseru di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Wow, luar biasa. Katakan samping kiri kanan kita, aku senang bertemu engkau. Ya, kita bertemu lagi. Sesuatu hari yang dinanti-nantikan. Kita bersama Tuhan. Saya percaya hari ini kita mau belajar dari pengalaman-pengalaman dari Tuhan Yesus. Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya mau share tentang langkah untuk menjangkau jiwa. Ini sebenarnya tuh menjangkau jiwa. Kita punya tema 3 bulan, The Fruit of Outreach of Soul. Buah dari penjangkauan jiwa-jiwa. Ini tidak terlepas dari amanat agung Tuhan Yesus. Perintah dari Tuhan Yesus adalah beritakan Injil. Katakan, beritakan Injil. Beritakan Injil. Matius 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan seperti ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ada kata ajarlah mereka untuk melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita hidup di dalam Tuhan, bayangkan kalau kita benar-benar di tracknya Tuhan, kita melakukan perintah-perintahnya. Beritakan Injil artinya firman kebenaran ini bukan untuk pribadi. Kebenaran ini bukan disimpan dan ditaruh di peti. Bukan. Kebenaran ini bagikan kepada orang-orang sekitar kita. Lingkungan, di tempat kerja, di sekolah, dimanapun. Saya percaya. Luar biasanya saya percaya itu akan terjadi. Orang mengalami perubahan hidup. Di sini ada anak-anak kids ya. Pernah gak kebayang? Anak-anak kids itu tahu apa sih? Anak masih kecil. Ya. Gimana tentang pemberitaan Injil ini? Apa sangkut pautnya tentang pemberitaan Injil? Dengan anak kids yang mama minta permen, mama minta jajan, mama anterin aku ke sini. Kadang-kadang ditinggal sama orang tuanya nangis. Kayaknya anak kecil tuh apa ya yang dia bisa lakukan untuk pemberitaan Injil ini? Saya kasih tahu, anak kecil bisa dipakai oleh Tuhan, bisa dengan anak kecil ikut sekolah minggu. Orang tuanya tadinya nggak mau ikut, anaknya diajak mau. Sekali, 2 kali, 3 kali. Mulai orang tuanya mengantar sampai pintu di sana. Anterin, lepas anak ini ikut ke sekolah minggu. Sekali, 2 kali, lama-lama orang tuanya masuk di ruangan ini. Iya enggak? Karena anak sekolah minggu ngajak papanya, mamanya untuk apa? Ibadah. Tadinya nggak punya keinginan papa mamanya, tapi anaknya ini rajin. Dia melihat
perubahan terjadi pada anak itu. Maka ketertarikan orang tua mulai ada apa ya dengan anak ini. Ternyata anak ini berubah di zaman Tuhan. Dan saya percaya orang tuanya mulai memperhatikan itu. Jadi kita lihat dari anak-anak bisa membawa orang tuanya kepada Kristus. Jadi sekali lagi perhatikan di sekolah minggu. Di sekolah minggu itu penting. Ini generasi yang paling muda. Ini yang kita harus bangun. Jadi sekolah minggu ini harus bagus. Dan harus ditangani dengan baik. Ini ya kekuatannya sebenarnya. Kita fokus kepada anak-anak sekolah minggu. Jangan diabaikan anak sekolah minggu itu. Penting. Anak sekolah minggu dengan anak teens, anak youth, keluarga muda, dan lansia semua sama di hadapan Tuhan. Sama. Adalah itu jiwa-jiwa. Langkah untuk menjangkau jiwa ini adalah satu menjangkau, artinya keluar. Ini suatu perintah dari Tuhan. Yohanes 4 ayat 3 sampai 12. Saya mau bacakan ini kisah perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus. Ayat 3, Yesus meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanannya. Catat di sini. Yesus pun mengalami sangat letih oleh perjalanan karena ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Kebayang, pernah gak jalan jauh? Ini mungkin dari pagi, dari subuh sampai jam 12 siang. Capek gak kira-kira? Capek. Apa yang terpikir ketika kita tuh rasa capek, kita merasakan rasa haus, kayaknya pengen minum, cari air. Kalau di sini gampang, ada Indomaret, ada Alfamart, sebentar berapa kilo aja udah ada Indomaret. Saya suka bermain sepeda. Kalau saya jalan pergi naik sepeda, ada tempat-tempat nongkrong, tempat perhentian yang saya bisa minum, bisa makan kecil atau apapun. Ada beberapa tempat. Tapi Yesus ini jalan di padang gurun. Pagi-pagi mungkin rasa dingin, dan setelah matahari mulai terbit, rasanya sih masih enak pagi-pagi. Tapi kalau udah jam 10, jam 11, saya kalau dalam tanjakan siang itu pulangnya naik sepeda itu paling gak enak. Antara jam 11, jam 12 sampai jam 1. Itu kalau goes itu kayak ngap kayak ikan mujair yang gak ada napasnya gitu. Disitulah kerasa bahwa pada siang hari terik membutuhkan oksigen, membutuhkan air untuk minum. Ayat 7 mengatakan di sini, maka datanglah seorang Samaria, datang ke sumur Yakub, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, dia enggak langsung kasih minum loh. Maka masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria.
Di sini dicatat bahwa sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria atau orang non-Yahudi. Selanjutnya, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Tuhan memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Perhatikan di sini. Langkah untuk menjangkau jiwa. Yang pertama, menjadikan penjangkauan jiwa sebagai tujuan utama. Begitupun sama, Yesus itu datang ke Samaria itu selewat aja karena tujuannya dari Yehuda menuju ke Galilea. Dia harus melintasi daerah itu. Kalau Yesus rasanya, wah saya gak mau mampir deh di kota Sikar itu. Bisa aja dia. Tapi ada sesuatu, dia menyempatkan mampir di tempat itu dan kebetulan di sumur itu. Kalau sumur itu pasti cuma dilihat air dan sekitarnya kosong. Tapi dia berjumpa kali ini. Ya, di ayat 4 mengatakan ia harus melintasi Samaria. Jadi Yesus pun punya tujuan. Tujuan untuk lewat di daerah Samaria. Maka sampai di kota Sikar. Dan dari situlah punya tujuan untuk melintasi itu, artinya perjalanan Yesus dari Yehuda ke Galilea harus melewati Samaria sampai ke sebuah kota yang bernama Sikar. Sikar ini sumur Yakub. Yesus berjalan jauh, gak sebentar perjalanannya, cukup jauh, cukup melelahkan. Dan dia sampai beristirahat, perlu istirahat. Siang itu baru bertemu dengan perempuan Samaria. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita berjalan jauh untuk menjangkau jiwa-jiwa, kadang kita nggak punya tujuan, tapi Tuhan mengajarkan kita menjadikan penjangkauan jiwa sebagai tujuan utama. Untuk mencapai tujuan perlu melangkah. Yesus berjalan, melangkah, berusaha enggak? Dia berusaha mempertahankan sampai ke tujuannya. Harus ada usaha. Yang ketiga harus punya keinginan. Kalau dia enggak punya keinginan enggak bisa sampai tujuan, enggak bisa. Tapi dia punya untuk melangkah, berusaha, punya keinginan. Katakan sama-sama, melangkah, berusaha, punya keinginan. Ini yang dimiliki Yesus. Dan Yesus pun pada saat berjalan, dia tetap fokus. Pada perjalanannya fokus. Yesus gak menyerah, tetap semangat. Karena senang untuk bertemu dengan jiwa, dengan orang. Ini yang kita belajar dari Tuhan Yesus. Belajar ada jiwa-jiwa. Demikian juga kita harus tanamkan
menanam nilai-nilai. Jadi pentingnya nilai jiwa seseorang. Nah, ini yang kita harus tanamkan. Kalau kita nggak tanamkan ini, kita gampang, fokus kita gampang beralih. Tapi kalau kita tanamkan dalam hati kita, pentingnya nilai jiwa seorang. Katakan, pentingnya nilai jiwa seseorang. Sekali lagi, pentingnya nilai jiwa seseorang. Kita bisa mengenal Tuhan, ada orang yang mengajak kita. Iya enggak? Kalau tanpa orang itu, kita sudah di mana? Rasanya nggak pernah bisa berjumpa di tempat ini. Saya percaya di tempat ini. Siapa yang diajak sama temannya, saudaranya, kakek, nenek, siapa aja coba. Siapa yang diajak? Angkat tangan coba. Kita semua diajak sama teman. Kita bisa sampai di sini. Kita bisa punya komunitas di tempat ini. Karena ada orang-orang yang mengajak. Ada orang-orang yang mau berdoa buat kita. Cukup nangkap semua. Jadi pentingnya nilai jiwa seseorang. Jadi di sini ada perumpamaan domba yang hilang. Oh, ada perumpamaan domba yang hilang. Lukas 15 ayat 4 sampai 7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia hilang seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Di sini ayat 15 bilang begini, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Wow. Ketemu, digendong, ditaruh di atas bahu dan dia punya hatinya tuh gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah ditemukan. Jadi dia undang sahabatnya semua bersukacita. Dan Tuhan bilang seperti ini, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga. Ya enggak? Karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Artinya satu jiwa yang bertobat, surga bersukacita, kita bersukacita dan bahkan kita bergembira. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ini sesuatu yang praktis. Ada satu gambaran jiwa itu sebagai tujuan utama di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, langkah yang kedua untuk menjangkau jiwa, yang kedua bergaul dengan orang yang mau kita jangkau. Kalau kita nggak mau bergaul, nggak bisa. Kita mau bergaul. Yesus mulai dengan membuka percakapan dengan perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 7 mengatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Perhatikan di sini. Ucapan ini keluar dari apa? Yesus. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Apa respon perempuan itu? Perempuan Samaria langsung memberi? Tidak. Responnya, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau orang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Yesus tahu nggak hal ini tentang
orang Samaria gak mau bergaul dengan orang Yahudi. Yesus tahu. Yesus sangat-sangat tahu. Tapi dia mau bergaul. Iya enggak? Mencoba. Walaupun orang Samaria mengatakan seperti ini. Tetap Yesus hatinya enggak tergoyah. Dia tetap mau bergaul. Orang Samaria baik darah dan agama adalah Yahudi campuran. Keturunan dari daerah-daerah kekuasaan lain yang ditempatkan di Samaria pada saat itu oleh Raja Asyur. Ada permusuhan orang Samaria dengan orang Yahudi. Itu awal sejarahnya. Tapi berbekas, wanita perempuan Samaria ini berbekas hatinya. Ia ketemu orang Yahudi. Dan sampai mengatakan seperti itu. Tapi seberapa luas pandangan Yesus kepada perempuan ini. Dia gak memandang perbedaan. Tapi Yesus mau menerima perempuan Samaria ini. Dengan bergaul. Katakan bergaul. Ya, yang kedua kita mau bergaul dengan orang-orang yang mau kita jangkau. Simple. Sangat simple. Yang ketiga, langkah untuk menjangkau jiwa. Membawa orang yang kita jangkau untuk mengenal dan percaya kepada Yesus. Jadi bukan datang untuk pulang gak dapat sesuatu. Bawa dia untuk mengenal dan percaya Yesus. Yohanes 4 ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kehidupan itu ada di Tuhan Yesus. Sumber kehidupan ada di tangan Yesus. Dialah sumber kehidupan. Jadi kalau kita mendapat sesuatu hari ini, kita mau cari Tuhan, artinya kita akan dapat sumber air itu, sumber air hidup itu. Kita akan dipenuhi. Dan dikatakan kalau engkau minum air sumber hidup ini, engkau enggak akan haus lagi. Kau akan dipuaskan dan merasa cukup puas. Membawa orang yang kita jangkau datang kepada Yesus. Yang pertama, mengalami perubahan hidup. Memiliki karakter Kristus, memiliki kasih Kristus, memiliki kuasa Kristus. Yang kedua, menggenapi panggilan Tuhan. Membawa orang yang kita jangkau mengenal dan percaya Yesus. Mengalami perubahan hidup. Memiliki karakter Kristus. Kira-kira karakter Kristus itu apa? Ketaatan. Pengampunan, mengampuni. Dan kasih. Itu 3 minimum ya, kita tahu itu. Memiliki kasih Kristus. Pengorbanan Yesus. Mati di kayu salib bagi kita. Kasih kepada Allah, kasih kepada jemaat, kasih kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Itu pengorbanan Yesus. Yang ketiga, memiliki kuasa Kristus melalui perkataan yang penuh kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu perlu kuasa memberitakan Injil itu. Kita berdoa, minta penyertaan dari Roh Kudus, dan kita diberi kemampuan untuk memberitakan Injil. Yohanes 4 ayat 13 sampai 15 mengatakan seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya,
Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Catat. Jadi mata air yang diberikan sama Tuhan akan menjadi mata air di dalam dirinya. Di dalam diri kita akan menjadi mata air. Kalau menjadi mata air artinya ada sumber hidup. Dan sumber air ini yang ada di dalam kita, kalau kita ada mata air, kalau dibagikan kepada orang lain, mata air itu gak bakalan habis. Gak bakal berhenti. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, tadinya aku gak mau bergaul dengan orang Yahudi, gak mau deket-deket, tapi kali ini mengalami perubahan hidup. Perempuan itu berkata kepada Yesus, Tuhan, berikan aku air itu, supaya aku tidak haus. Dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Artinya, perempuan ini mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mengalami perubahan hidup. Dan perempuan ini bisa merasakan ada sumber mata air yang memuaskan di dalam hati. Mungkin saat itu dia mengalami ketenangan, mengalami damai sejahtera. Dia mengalami perubahan cara pikir. Oh, ini yang disebut Yesus itu. Dia mengalami perjumpaan, mengalami perubahan hidup. Dan yang kedua, membawa orang yang kita jangkau mengenal dan percaya Yesus, menggenapi panggilan hidup. Amin. Apa itu panggilan hidup? Berkarya sesuai dengan agendanya Tuhan. Yang pertama, berkarya sesuai dengan agendanya Tuhan. Dengan rencana Tuhan, dengan maksudnya Tuhan, dengan keinginannya Tuhan, semua kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Dengan agendanya Tuhan. Kemudian berkarya dengan menggunakan karunia Tuhan. Apa itu panggilan hidup? Panggilan hidup adalah suatu dorongan di dalam diri kita untuk berkarya sesuai dengan keinginan Tuhan, agendanya Tuhan, dengan menggunakan karunia yang ada di dalam diri kita. Sadar gak sih kita semua diciptakan Tuhan? Katakan, sadarlah. Sadar, kita tuh diciptakan Tuhan. Ya, yang gak sadar ya harus sadar. Iya enggak? Yang gak sadar-sadar ya paksa sadar gitu. Iya enggak? Harus sadar. Kita semua tuh diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan hidup. Amin. Katakan, luar biasa. Luar biasa. Ciptaan Tuhan itu luar biasa. Setiap kita diciptakan Tuhan dengan panggilan khusus. Untuk memenuhi panggilan, inilah Tuhan memberikan karunia kepada kita. Masing-masing, setidaknya perhatikan, di dalam diri kita, Tuhan kasih satu karunia. Masing-masing perhatikan. Ada karunia menasehati, ada karunia penyembuhan, ada karunia gembala, ada karunia memberi. Orang ini gak mau stop, beri aja terus. Luar biasa. Itu karunia. Semua Tuhan lengkapi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karunia itu bukan untuk diri kita.
Karunia itu untuk memperlengkapi ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita menjangkau jiwa-jiwa, Tuhan lengkapi karunia itu. Karunia mengusir setan. Oh, itu karunia ada di jemaat kita. Ghostbuster. Ada sesuatu yang kita diperlengkapi, memiliki satu karunia minimum. Orang percaya dipanggil untuk menjadi orang yang berbeda. Orang yang berbeda dengan apa? Dunia. Amin. Katakan berbeda. Dengan dunia. Kalau sama jangan. Jangan sama dunia. Tuhan panggil ini dengan berbeda. Ya. Menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia. Kita dipanggil untuk mengerjakan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus Kristus, amanat agung Tuhan Yesus Kristus adalah menjadi pemberita Injil. Makanya di gereja ini adalah gereja bergerak untuk memberitakan Injil. Bersama Roh Kudus. Ada Roh Kudus, ada kegiatan untuk kita memberitakan Injil. Mengerjakan panggilan Tuhan perlu berusaha dengan sungguh-sungguh. Amin. Untuk mengerjakan amanat agung ini perlu kesungguh-sungguhan. Perlu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh artinya mengerjakan dengan sepenuh hati. Katakan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Mengerjakan tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Enggak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi mengandalkan Roh Kudus. Katakan mengandalkan Roh Kudus. Kita semua dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Adalah kasih karunia yang luar biasa. Amin. Kita semua dipanggil. Gak ada seorang pun yang berdiam. Ikuti kegerakan Tuhan. Kita semua yang biasa-biasa pun Tuhan bisa pakai. Saya buktikan. Keledai pun Tuhan bisa pakai. Iya enggak? Tuhan enggak pikir pilihannya manusia yang enggak, kalau dipakai Tuhan, keledai pun dipakai sama Tuhan. Apalagi kita. Ya kadang-kadang kita sendiri yang membatasi pemikiran itu. Oh saya enggak bisa. Oh saya hidup belum benar. Justru belum benar datang sama Tuhan. Iya enggak? Supaya apa? Supaya benar. Jadi kadang-kadang tuh orang gampang menolak atau memikirkan supaya gampang lah. Aku belum, karena masih banyak dosa. Orang Samaria nih kalau kita tahu nih, perempuan Samaria ini orang yang gak benar. Orang yang gak baik-baik. Jadi perhatikan di sini. Ketika orang mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus. Yang pertama, orang itu mengalami perubahan hidup. Yang kedua, panggilan, menggenapi panggilan hidup. Hari ini, kalau kita lihat ada di sini ya, ada orang baru di tempat ini, senang gak kira-kira? Baru pertama kali, senang, wah kita merasa sukacita. Saya katakan, jangan stop sampai di situ. Karena senang itu, keluar dari ini udah gak senang lagi. Betul gak? Ada waktu, senang itu gak selama-lamanya. Terbatas. Tapi orang ini dibawa kepada Tuhan, mengalami perubahan hidup. Amin. Lebih senang lagi. Dan senang selamanya. Wah, saya cuma ngajak ngopi aja dia bertobat gitu. Wah, bener gak? Ngobrol, ngajak ngopi, orang bisa bertobat. Kalau kita dipakai sama Tuhan dengan caranya Tuhan. Kadang-kadang kita punya pemikiran begini, susah ya menjangkau jiwa-jiwa. Ya pakai kekuatan sendiri susah. Gak bisa. Tapi mengandalkan Roh Kudus. Dimulai apa? Saya pernah melakukan hal ini. Saya mulai
kali ini saya buka Kersel itu mulai merintis Kersel yang baru. Ada Kersel yang dipimpin oleh Pak Anton, mulai saya pisah. Begitu memulai Kersel, wah WA-WA tuh dari tengah minggu udah ngajak berapa kali, oke, jawabannya oke. Begitu hari hanya jam 6 lewat 30, jam 7 hanya berdua dengan istri. Orang-orang yang diajak nggak muncul. Saya udah biasa hal ini karena saya pernah punya pengalaman. Saya cuma berdoa, nanti juga lama-lama pada ngumpul yang lainnya. Saya lakukan berdoa menyembah Tuhan. Minggu berikutnya mulai muncul satu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Berapa lagi? Terus minggu yang ketiga muncul lagi satu. Jadi berempat. Iya enggak? Kamis ini kita mau buka Kersel di tempat ini. Amin. Hari Kamis. Karena sesuatu Tuhan bicara kepada Pak Sebastian. Buka Kersel di tempat ini. Wow. Ada berapa orang? 10 katanya. Wow. 10 orang untuk dilayani. Artinya bergerak terus. Beritakan Injil, ya. Kita sadar bahwa wujud respon terhadap panggilan Tuhan ini penting. Kita perlu komitmen untuk hidup benar. Kalau Tuhan panggil, kita sendiri tanamkan perlu komitmen untuk hidup benar. Semakin giat melayani pekerjaan Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Ada pimpinan Roh Kudus sehingga roh kita bisa menyala-nyala. Kalau roh kita padam, artinya kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Itu gak bisa kita melayani jiwa-jiwa dengan kekuatan sendiri. Kita pakai kekuatan dari Tuhan, yaitu memberikan suatu Roh Kudus. Langkah untuk menjangkau jiwa. Yang pertama, menjadikan penjangkauan sebagai tujuan utama. Tujuan utama, tanamkan. Tujuan utama menjangkau jiwa. Memberitakan Injil kerajaan Allah. Melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Bergaul, yang kedua bergaul dengan orang yang kita jangkau. Mulai bukan dengan pembicaraan, pertemanan, membangun hubungan. Mulai dari situ. Orang bisa datang ke gereja, kalau enggak bergaul enggak bisa. Dengan bergaul. Bergaul itu perlu waktu, terus menerus dibangun. Yang ketiga, membawa orang yang kita jangkau untuk mengenal dan percaya Yesus. Sehingga orang itu bisa mengalami perubahan hidup. Menggenapi panggilan hidup. Jadi dia datang karena dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mengalami hal-hal yang berubah di dalam kehidupannya. Memiliki karakter Kristus, memiliki kasih Kristus, dan memiliki kuasa Kristus. 3 hal ini ada di dalam hatimu jemaat ini. Pertanyaannya sekarang dalam diri kita, mau gak beritakan Injil? Jangan dijawab. Tanamkan dalam hati kita, mau gak dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil? Karena ini satu perintah amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala keterbatasan, Tuhan akan pakai hidupmu. Melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Mari kita satukan hati kita. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan bicara kepada setiap kami. Roh Kudus yang terus meteraikan firman Tuhan ini,
Sehingga Tuhan terus membawa umat-Mu mengerti akan rencana Tuhan, mengerti akan panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari Roh Kudus bimbinglah kami semua, umat-Mu ini di tempat ini, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu, apakah sudah terima anggur dan roti? Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri semua. Mari sebelum mengambil perjamuan kudus, kita mau baca pengakuan iman kita. Inilah iman yang kita akui menurut dalam mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa kami yang berkuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sinalah ia datang untuk mengambil orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, di roti ini ada ayat kita baca sejenak. Firman Tuhan ini buat kita baca dalam hati. Mari kita angkat roti ini. Inilah tubuh yang terpecah karena dosa dan pelanggaran kita semua, karena pemberontakan kita, karena semua kebodohan kita, kekeras kepalaan kita yang dibayar di kayu salib. Oleh karena itu, tinggalkan cara hidup kita yang lama. Tetap percaya
Hormati Tuhan apapun keadaanmu hari ini. Ambillah dan makanlah di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan yang berisi anggur. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya. Tuhan Yesus telah mencurahkan darah. Darah adalah kehidupan. Dan kehidupan bicara kehidupan Tuhan Yesus yang penuh kuasa dan mujizat. Dia mau supaya kita percaya hidup kita juga bisa mengalami kuasa dan mujizat. Katakan amin. Kalau engkau percaya Yesus akan mengalami kuasa kesembuhan, akan mengalami terobosan baru setiap hari. Siapapun, kebangkitan Tuhan Yesus bisa membangkitkan situasimu hari ini. Ambillah dan minumlah dalam nama Yesus. Sama-sama kita akan doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silahkan duduk Bapak dan Ibu. Wow. Yes. Iya. Iya, luar biasa. Bekas anggur akan diterima oleh petugas Asher. Oke, luar biasa. Ya, indah sekali ibadah kita hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan berlaku untuk semua kita yang ada di sini. Apa pesan Tuhan? Siapa yang mau menjangkau jiwa? Angkat tangannya. Yes, wow, semua mau menjangkau jiwa, luar biasa. Keren banget, keren banget. Terima kasih kepada Pastor Krisnanto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita semua sangat diberkati. Amin. Saya ingin menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini. Kalau ada boleh silakan mengangkat tangannya pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ada? Welcome home. Wow, welcome home. Yes. Ya. Luar biasa. Why kita angkat tangan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir supaya Asir dapat menghampiri Anda dan nanti setelah ibadah ini sediakan waktu sebentar saja dengan Hello Team. Anda akan mendapatkan special gift. Oke. Yes, luar biasa, kami bersuka cita atas kehadiran Anda semua di tempat ini. Wow. Saat yang terindah adalah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Membawa persembahan kepada Tuhan itu juga adalah bentuk penyembahan kita. Di layar dan di amplop yang ada di bangku, di sana ada nomor rekening perpuluhan, ada juga nomor rekening diakonia, juga ada nomor rekening persembahan. Bapak Ibu dapat mentransferkan persembahan ke nomor rekening tersebut. Khusus untuk persembahan syukur dapat dilakukan dengan scan QR code. Jadi kita juga bisa melakukan transfer, atau juga Bapak Ibu yang mau memasukkan uang persembahannya ke dalam amplop, nanti setelah ibadah ini dapat dimasukkan amplopnya ke kotak putih yang ada di belakang di dekat pintu keluar. Kenapa kita memberi persembahan kepada Tuhan? Kita baca sebuah ayat.
ditampilkan. Ya, ini. Kita baca bersama-sama dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Yes. Luar biasa. Ini tepuk tangannya, tandanya sukacita ya. Nah, kita juga ada persembahan Natal karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Tersedia amplop persembahan untuk Natal. Bapak Ibu juga bisa mengambilnya atau kalau ada yang membutuhkannya boleh melambaikan tangan, nanti Asyira akan bantu. Di kotak juga ada amplop untuk persembahan dana Natal. Atau Bapak Ibu yang mau mentransfer dana Natalnya dapat ditransfer ke nomor rekening persembahan atau scan QR code. Oh sorry, nggak scan ya. Kalau untuk khusus persembahan Natal nggak melakukan scan karena apa? Lakukan saja transfer dan tolong dituliskan di beritanya dana Natal gitu ya. Karena minggu-minggu yang lalu juga sudah ada yang melakukan persembahan untuk dana Natal. Luar biasa, kita jemaat yang sangat diberkati Tuhan. Sebelum memberi mari kita berdoa. Bapak kami tahu Tuhan, kesempatan yang indah Engkau memberikan kepada kami membawa apa yang ada pada kami Tuhan. Sebagai persembahan kami, sebagai penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memberi dengan hati yang sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi. Saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk melakukan transfer atau juga memasukkan uangnya ke dalam kotak persembahan. Iya, luar biasa. Kita bersuka cita ya karena memberi persembahan kepada Tuhan. Luar biasa ibadah yang sangat menyenangkan hari ini dan kita sangat diberkati Tuhan. Dan ibadah dapat terselenggara karena ada tenaga yang diberikan, ada waktu yang diberikan. Kita mengucapkan syukur kita kepada para volunteers. Terima kasih volunteers yang luar biasa. Volunteers gak bekerja cuma di hari Sabtu dan Minggu, tetapi di hari-hari biasa juga ada yang melakukan kunjungan ke rumah, ada yang mengunjungi teman yang sedang dirawat di rumah sakit. Luar biasa, kita adalah gereja yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Yes, keren banget volunteers. Ibadah minggu depan adalah ibadah yang luar biasa karena kita akan dilayani oleh Pastor Ivan Nugroho dari ICC Bandung. Pastikan Bapak Ibu semua hadir dan ajak teman, saudara, tetangga yang belum pernah beribadah bersama-sama dengan kita untuk hadir. Hari Minggu pukul 9 pagi di Hotel Green Forest Bogor, di tempat ini ya. Amin, ditunggu kehadirannya. Setiap hari Minggu kita juga menyediakan ibadah untuk anak-anak kita. Anak-anak beribadah di ruangan yang sangat khusus dan mereka dilayani oleh kakak-kakak sekolah minggu yang luar biasa. Sementara orang tua beribadah di tempat ini, kita juga melayani anak-anak. Bapak Ibu jangan ragu-ragu membawa anak-anaknya, keponakan, cucu untuk hadir juga. Mereka juga beribadah sejak usia masih kecil. Dan ada ibadah luar biasa, ibadah perdana Eros. Minggu depan, yes, di sana udah senang sekali mereka, ya. Anak-anak muda sedang dilawat Tuhan luar biasa. Pastikan gak ada yang ketinggalan. Semuanya bergabung di ibadah minggu depan pada pukul 11.30 di tempat ini. Ibadah khusus untuk anak-anak remaja dan youth. Mari hadir, yang belum pernah dengar tentang ibadah khusus anak-anak muda, ajak untuk hadir bersama-sama. Akan dilayani juga oleh Pastor Ivan Nugroho dari ICC Bandung. Nah, pelayanan kita bisa begitu disertai Tuhan dan ada urapan. Kita memberitakan firman Tuhan, jiwa-jiwa bertobat karena apa? Ada doa yang dilakukan. Kita doa
di setiap hari Senin di Mesbah Doa, mari Bapak Ibu hadir di ruang Zoom yang akan dibagikan. Link Zoom-nya boleh dimintakan di meja sekretariat atau juga kepada ketua CCL-nya. Mari yang belum pernah bergabung di Mesbah Doa hari Senin, mari saya mengajak Anda untuk hadir dan kita berdoa bersama-sama karena di sana banyak sekali mujizat terjadi. Seperti minggu lalu kita udah dengarkan kesaksian yang luar biasa karena apa? Ada kuasa doa, ada doa yang selalu kita tegakkan. Selain hari Senin kita juga berdoa di hari Kamis. Hari Kamis ini beda, kita nggak online tetapi kita hadir di ruko sekretariat kita di Panorama Pamoyanan setiap hari Kamis pada pukul 18 sore. Dan saya juga melihat semakin banyak yang bergabung untuk doa. Awalnya kita nggak banyak orang, tetapi luar biasa sekali Tuhan kirimkan hati yang rindu untuk berdoa bersama-sama. Karena kuasa doa nggak hanya dirasakan untuk diri sendiri, tetapi untuk keluarga yang lain, untuk teman, untuk sahabat. Banyak sekali yang dijamah Tuhan. Luar biasa kuasa doa. Dan anak-anak muda juga ada doa di hari Selasa. Hari Selasa mereka doa di ruko pada pukul 5 sore. Luar biasa banget. Karena apa? Karena ada doa. Makanya gerakan penjangkauan untuk anak-anak muda sangat luar biasa. Tuhan sedang bekerja luar biasa. Keren banget anak-anak muda setia berdoa setiap hari Selasa pukul 5 sore. Nah, yang ini keren lagi karena apa? Sudah 2 kali masuk kelas yaitu spiritual journey, maka kelas yang ketiga adalah engage class pada tanggal 22 Oktober. Di tempat ini setelah ibadah kita akan masuk kelas. Teman-teman yang udah ikut kelas pertama dan kedua jangan ketinggalan. Jangan sampai lupa daftar ya. Biaya pendaftaran Rp50.000 udah termasuk buku dan makan siang. Karena ini keren banget, kita diperlengkapi, kita belajar terus, kita semangat terus bertumbuh bersama-sama. Pastikan Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas kedua dan ketiga, segera daftar untuk kelas yang segera mendaftar untuk kelas yang ketiga ini ya, kelas Engage akan dilayani oleh Pastor Naftali. Nah, seperti tadi disebutkan oleh Pastor Krisnanto, Carousel, kelompok Carousel. Jadi kita juga ketemu di tengah minggu, kelompok kecil, di rumah, bergantian, ada yang memiliki tempat tetap untuk berkumpul. Pastikan Bapak Ibu semua hadir dalam kelompok kecil, karena di sanalah kita akan saling memperhatikan, saling membagikan kesaksian, pengalaman kita bersama dengan Tuhan dan luar biasa banyak mujizat terjadi di dalam kelompok Carousel. Bapak Ibu dapat hadir di kelompok Carousel sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan jadwal yang Anda punya dan juga sesuai dengan kelompok usia. Kita ada kelompok Carousel keluarga, ada kelompok Carousel khusus ibu-ibu, juga ada kelompok Carousel anak-anak youth, ada juga Carousel teens, luar biasa. Pastikan jadwalnya dapat Anda lihat di layar atau juga bisa tanyakan di meja sekretariat. Dan setelah ibadah ini, jangan buru-buru pulang karena kita adalah keluarga. Nikmati cafe time bersama dengan kita semuanya di luar ruangan ya. Kita akan menikmati cafe dan tea. Anda bisa berbincang-bincang, saling menanyakan kabar, saling memberi semangat. Dan kita juga ada bazar. Bazar untuk mengumpulkan dana Natal. Bapak Ibu nanti dapat berbelanja ke Tante God Bless You. Ada di depan sana ya. Dan ini nanti yang udah belanja di bazar akan dapat ucapan God bless you gitu ya. Oke, mari kita mendukung semua kegiatan gereja ini karena kita terus bertumbuh dan terus diberkati Tuhan dan memberkati lebih banyak orang. Saya ucapkan terima kasih perhatiannya pengumuman hari ini dan happy Sunday. Bapak Ibu, saudaraku dapat sesuatu di tempat ini? Dapat sesuatu. Jadi Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Hari ini, wow, katakan senang banget di tempat ini. Ya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Kita berbahasa roh sama-sama. Rabakaya, rabakaya, rabakaya. Sikarabakaya, rabakaya, rabakaya.
bakaya raba sikarabaya. Ora bakaya raba sikarabaya. Sikarabakaya rabakaya rabakaya. Sikarabakaya rabakaya rabatarabasya rabaya. Sikarabakaya rabakaya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, terpuji. Mari nyanyikan lebih dulu. Kau Tuhan, haleluya, besar kasih-Mu dalam hidupku. Haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan, haleluya, besar kasih-Mu dalam hidupku. Happy Sunday jemaat. Happy Sunday, Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati.